Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Hari Rabu, saudara-saudara ya, saya akan membagikan pokok doa dari dua negara dalam World List 2021. Kemarin saya sudah membagikan tentang Korea Utara. Sekarang saya membagikan urutan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 masih sama dengan tahun kemarin, dipegang oleh Afghanistan, dan bahkan kalau tidak salah dalam 3 tahun terakhir ini ya, jadi dalam 3 tahun terakhir Afghanistan ada di peringkat 2 berurutan dengan Korea Utara. Mirip dengan di Korea Utara, hidup sebagai orang Kristen yang terbuka, menyatakan kekristenan, menyatakan iman kepada Kristus secara terbuka di Afghanistan itu hampir tidak mungkin. Ya, kalau sampai petobat baru gitu ya, petobat baru yang baru saja menerima Kristus itu ditemukan, itu baru di Afghanistan. Umumnya di sana para petobat baru akan segera minta dibaptis. Jadi petobat baru ini cuma punya 2 pilihan kalau sudah mereka memilih mengikut Kristus. 1, lari ke luar negeri, atau 2, pilihannya mati. Kalau sampai keluarga mereka mengetahui bahwa mereka menerima Kristus, mereka percaya kepada Kristus, maka secara agama dan tradisi keluarga besar sukunya itu punya kewajiban untuk, bahasa saya menjaga martabat keluarga, menjaga martabat suku gitu, dengan cara mengusir. Itu cara yang paling rendah ya, mengusir orang yang baru bertobat ini. Tapi itu sangat sedikit. Kebanyakan adalah sampai membunuh mereka. Itu cara mereka menjaga kehormatan mereka. Apalagi orang Kristen dari background Muslim ya, itu di tahun-tahun kemarin rupanya ada lagi kasus-kasus yang bukan sekedar dibunuh. Ini lebih parah menurut saya. Orang yang background Muslim dan bertobat menerima Kristus itu dianggap gila, punya tanda-tanda sakit jiwa, dan bisa dikirim ke rumah sakit jiwa. Berdoa, pokok-pokok doanya untuk Afghanistan adalah 1, berdoa supaya orang-orang Kristen di Afghanistan, gereja yang sangat sedikit jumlahnya ini, dalam menjaga imannya tertutup, benar-benar dijaga ya, sejak sampai diketahui mereka yang memburu orang-orang Kristen baru ini. Berdoa supaya mereka dalam kondisi semacam itu dikuatkan iman mereka dan menemukan damai sejahtera dalam Kristus. Terutama juga yang ketiga, berdoa untuk ekstremis seperti ISIS dan sisa-sisa Taliban, supaya Kristus, Roh Kudus berkarya juga dalam hati mereka. Posisi ketiga ditempati oleh negara Somalia. Dari populasi 16.105.000, kurang lebihnya begitu, orang Kristen hanya sekian ratus saja. Di Somalia orang Kristen itu oleh kelompok teroris Al-Shahab menjadi target bernilai tinggi gitu ya. Karena di Somalia itu menjadi Islam itu adalah bagian dari identitas yang tidak terpisahkan dari Somalia. Jadi dicurigai menjadi orang Kristen
dicurigai menjadi pengikut Kristus itu sudah jaminannya kematian gitu ya. Jadi sama seperti di Afghanistan, keluarga besar itu, komunitas itu punya kewajiban menjaga martabat mereka dalam keislaman mereka. Apalagi petobat baru yang para perempuan itu sangat rentan untuk dianiaya, sangat rentan diperkosa, sangat rentan sampai dengan dinikahi paksa gitu ya. Berdoa untuk keluarga khususnya keluarga yang ditinggalkan oleh keluarganya karena dibunuh karena menjadi Kristen, supaya Tuhan memberi penghiburan dan ada pemulihan dari kepahitan ya. Yang kedua, berdoa ada beberapa gereja kecil supaya mereka bertumbuh semakin kuat, semakin lapar dan haus akan kebenaran. Yang ketiga, berdoa untuk para penganiaya, kelompok-kelompok teroris ini yang berusaha memburu orang Kristen supaya mereka melihat kebenaran terang Kristus. Masih di masa pandemi, Bapak Ibu Saudara-saudara, memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, lalu kemudian hindari kerumunan, batasi mobilitas kita. Kalau terpaksa ada di ruang tertutup, ventilasi, durasi dan jaraknya tolong diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.